Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, berdialog, berdiskusi dengan seputar tema-tema keagamaan yang ada di Indonesia. Tentu saja outputnya adalah bagaimana kemudian kita mampu membangun dan menerapkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Dan pada kali ini kita akan berbincang dengan tokoh agama Konghucu yang nanti akan saya kenalkan. Tapi sebelum kita berdiskusi dan saya kenalkan narasumbernya, saya selalu ingin mengingatkan kepada kawan-kawan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Menggunakan masker, menjaga jarak, seperti saya pakai face shield. Apalagi yang belum vaksin, mari kita vaksin dan kita ikuti segala protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Karena kita tidak boleh sakit, tidak boleh terkena virus apapun ya, ini gelombang lagi tinggi. Dan juga kita harus menjaga kondisi badan kita agar tetap sehat dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sudah bersama-sama dengan salah satu tokoh agama Konghucu yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Mulyadi Liang. Pak Mulyadi, sehat? Ya, sehat, terima kasih, Pak Sultan. Bersama Pak Mulyadi nanti kita akan mendiskusikan banyak hal seputar tema bakti kepada negara menurut pandangan Konghucu. Dan Pak Mulyadi ini adalah Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema seputar bakti kepada negara dalam pandangan Konghucu, mungkin kita mau mengenal lebih dekat lah ya, apa keseharian Pak Mulyadi, bagaimana kemudian aktivitasnya, karena juga atas dasar protokol kesehatan kita akhirnya berdiskusi secara daring, sehingga kalau saya lihat backgroundnya lagi ada di tempat ibadahnya Pak Mulyadi ini. Nah, mungkin bisa diceritakan ada apa saja di tempat ibadah Pak Mulyadi. Silakan Pak Mulyadi. Baik, terima kasih. Saya mohon izin buka masker ya. Siap. Sultan, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, bagi semua pemirsa di seluruh tanah air yang sangat saya banggakan. Salam kebajikan, Weida Tungtien. Ya, itulah salam dalam agama Konghucu ya. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Seperti itu. Baik, nama saya Wense Mulyadi Liang. Saya seorang rohaniwan Konghucu. Saat ini saya berada di rumah ibadah, salah satu rumah ibadah ya, yang berada di Cimanggis, Depok, yaitu Majelis Agama Konghucu Indonesia Cimanggis, Kota Depok. Ya, ini adalah altar yang ada di belakang saya ini, altar Konghucu ya. Jadi tempat kami beribadah, melaksanakan ibadah, kemudian juga mendengarkan ceramah-ceramah dari para rohaniwan ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan ritual di sini, Pak Sultan dan juga pemirsa ya. Sesuai jadwal biasanya ibadah kami setiap hari Minggu jam 7 malam ya. Pada tanggal 1 dan 15 Penanggalan Imlek juga kami melakukan ibadah. Namun demikian karena saat ini pandemi COVID-19, kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan jumlah jemaah atau umat yang hadir juga terbatas. Lokasinya berada di daerah Cisalak, Pasar ya, tidak persis pinggir jalan raya, agak masuk sedikit ke belakang, seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, berarti Pak Mulyadi memang atas dasar protokol kesehatan kita jadi berdiskusi secara daring seperti ini ya, Pak Mulyadi ya. Semoga Pak Mulyadi sehat dan kita juga yang menonton menyaksikan juga sama-sama dijaga kesehatannya. Baik, Pak Mulyadi, kita akan berbincang seputar bakti kepada negara menurut pandangan Konghucu, karena kita tahu bahwa kita semua sebagai warga negara berkewajiban untuk berbakti ya. Berbakti dalam konteks apapun, tentu masing-masing agama kita memiliki konteks ajaran berbakti kepada negaranya. Tapi tentu kita akan mendengar bagaimana kemudian agama Konghucu itu mengajarkan ya, menganjurkan dan juga menerapkan konsep berbakti terhadap negara. Nah, kita akan diskusikan pada segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.
Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan Pak Mulyadi, langsung saja kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang akan kita diskusikan. Pak Mulyadi, setiap warga negara berkewajiban untuk berbakti terhadap bangsa dan negaranya. Kita tahu bangsa ini lahir, ya, bangsa Indonesia terlahirkan atas pengabdian-pengabdian dan kebaktian para pahlawan kita di dalam melawan penjajahan, ya, membangun peradaban, berjuang, mendapatkan kedaulatan bangsa ini. Tentu tidak boleh dimaknai hanya semata ya udah kita sudah merdeka, cukup dari kata merdeka. Nah, tapi kan memang harus kita isi kemerdekaan ini dengan kontribusi kita terhadap bangsa dan negara, salah satunya adalah berbakti. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana kemudian pandangan Konghucu terkait dengan berbakti kepada negara. Silakan Pak Mulyadi. Ya, baik, terima kasih Pak Sultan. Saya mungkin menjelaskan sedikit dulu tentang arti kata bakti, ya, di dalam pemahaman Konghucu tentunya, ya. Jadi kalau kita lihat huruf atau karakter hurufnya bakti itu, ya, ada 2 karakter huruf. Mohon maaf saya tidak bisa tulisnya di sini, ya, tapi sebagai gambaran saja itu adalah xiao, ya. Xiao itu terdiri dari 2 karakter huruf. Yang pertama itu menggambarkan seorang anak, kemudian ada lagi huruf di bawahnya atau yang satunya adalah lau, ya. Ce itu anak, lau itu tua atau yang dituakan. Jadi kalau digabungkan huruf ini bermakna bahwa bakti itu adalah menjunjung atau memuliakan orang tua atau orang yang lebih tua. Nah, ini dalam konsep dasar, ya, pengertian bakti di dalam perspektif Konghucu. Nah, jadi awal laku bakti ini dimulai dari keluarga. Pertama adalah kepada orang tua. Nah, nanti diperluas, ya, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Nah, kali ini topik kita kan bakti kepada negara. Nah, saya mengutip satu ayat yang kebetulan juga terdapat di dalam kitab bakti, ya. Jadi dalam agama Konghucu ada kitab yang namanya kitab bakti nih, khusus, ya Pak Sultan, itu Xiaoqing namanya. Jadi selain kitab yang pokok, Sesu yang 4 dan Uqing kitab yang 5, ada satu kitab namanya kitab bakti. Nah, di sini dijelaskan atau dinyatakan adapun laku bakti itu dimulai dengan melayani orang tua. Ya, jadi orang tua yang pertama. Selanjutnya mengabdi kepada pemimpin nusa, bangsa dan negara, dan akhirnya menegakkan diri. Ya, jadi jelas sekali, ya, di dalam kitab ajaran Konghucu, kitab bakti tadi dinyatakan demikian. Pertama kita berbakti kepada orang tua, selanjutnya kita mengabdi kepada pemimpin, kepada bangsa dan negara. Itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara tentunya. Itu yang dapat saya jelaskan. Oke, berarti memang konsep bakti ini bahkan ada nama kitabnya di Konghucu, ya. Kitab Xiaoqing namanya, kitab bakti, ya. Nah, kalau lapisan pertamanya berbakti itu adalah kewajiban kita berbakti kepada orang tua, bagaimana nih Pak Mulyadi kita aktualisasikan, kita relevansikan dalam konsep berbakti pada orang tua sehingga bisa menjadi bentuk kebaktian kita pada bangsa dan negara, Pak Mulyadi? Ya, baik. Jadi tadi saya sudah jelaskan, bakti yang pertama adalah di lingkup keluarga, karena keluarga adalah merupakan bagian dari suatu bangsa dan negara, bagian terkecil, ya. Unit terkecil boleh dikatakan demikian, ya. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa kita wajib, ya, berbakti kepada negara atau tanah air kita, seperti ada ungkapan mengatakan di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Saya kira ungkapannya sangat populer, ya. Artinya kita memaknainya demikian, Pak Sultan, ya. Kita lahir di Indonesia, di tanah air Indonesia. Kita makan dan minum dari bumi Indonesia, dan nanti kita juga akan mati dan dimakamkan di bumi Indonesia. Nah, jadi artinya apa? Kita wajib berbakti mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Kenapa? Memang kita asalnya dari negara ini. Kita makan dari bumi ini. Ya, kita dinaungi langit yang sama di bumi ini, di bumi Indonesia. Jadi menurut kami
sudah menjadi satu kewajiban bagi kita sebagai warga negara mengabdi dan berbakti sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing kepada bangsa dan negara kita, seperti itu. Nah, kalau misalkan terkait manfaat, tujuan, dan hukum dari berbakti terhadap negara ini, bagaimana kalau dalam pandangan Konghucu, Pak Mulyadi? Ya, sebetulnya sangat jelas sekali ya, bahwa satu negara itu kan terdiri dari adanya satu wilayah atau daerah, kemudian adanya rakyat. Nah, selain rakyat ada pemimpin, pemerintahan. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat, ya sebagai warga negara, tentu kita harus loyal, harus setia kepada bangsa dan negara ini. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi semua peraturan-peraturan dan perundangan yang ada. Karena kita harus menjadi seorang warga negara yang baik. Ya, inilah sebetulnya bakti kepada negara diawali dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang ada di negara kita. Apalagi negara Indonesia ini kan negara hukum ya. Semua warga negara itu berkedudukan sama di hadapan hukum. Begitu ya, kalau kita mengutip kata-kata para ahli hukum nih. Nah, seperti itulah kita. Jadi artinya semua warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan berkedudukan sama di mata hukum tanpa harus membeda-bedakan. Seperti itu. Oke, jadi memang asas kepatuhan kita sebagai warga negara harus melaksanakan semua kebijakan-kebijakan dan aturan yang dikeluarkan ya Pak Mulyadi. Ya, betul sekali. Nah, Pak Mulyadi, kalau misalkan kita relevansikan ke dalam konsep sosial kita, ini kan banyak sekali perbedaan-perbedaan ya Pak Mulyadi ya. Nah, ini bagaimana berbakti, apakah memang punya dampak dan manfaatnya untuk kerukunan umat beragama Pak Mulyadi? Ya, sebetulnya konsep bakti ini tadi kita sudah jelaskan ya, bakti kepada negara itu menjadi suatu ya panggilan menurut kami ya, panggilan bagi seluruh warga negara. Bahkan kalau di negara-negara lain yang saya tahu mereka ada wajib militer seperti itu kan salah satu juga ya. Waktu zaman saya masih kuliah waktu itu ada yang namanya menwa ya, kalau tidak salah itu ya. Tapi memang tidak harus, tidak wajib ya. Tetapi itu juga bagian dari bakti kepada bangsa dan negara. Meskipun kita tidak menerapkan katakanlah wajib militer, tetapi sebagai warga negara yang baik, ya kita harus siap ya membela tanah air kita. Ya, pada zaman penjajahan kita kan juga sudah berjuang, para sepuh kita, para pendahulu kita bahkan mengorbankan jiwa dan raganya untuk apa? Satu kemerdekaan seperti itu. Nah, kita sebagai generasi pelanjut yang hidup pada zaman sekarang, pada zaman yang akan datang, bahkan generasi mendatang, ini juga harus memiliki ya rasa bakti kepada bangsa dan negara ini seperti itu. Oke, jadi memang harus memiliki rasa bakti terhadap bangsa dan negara ya. Mencintai tanah air kita Indonesia. Mencintai tanah air kita Indonesia. Ya. Nah, Pak Mulyadi, ini bagaimana kemudian kita mampu menjaga dalam konteks masyarakat ya, dalam keseharian yang heterogen sekali, banyak sekali perbedaan. Bagaimana cara kita menjaga agar konsep bakti itu memang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pak Mulyadi, tadi kita sudah sempat membahas definisinya, kewajibannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini koreksi saya kalau saya salah Pak Mulyadi, karena saya akan mengutip di salah satu kitab ya, ajaran dari Konghucu ya, Mengzi jilid 1B pasal 15 ya, Pak Mulyadi, yang mengatakan bahwa tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi. Bersiaplah untuk mati, tetapi jangan pergi. Nah, ini maksudnya dari ungkapan ini apa nih Pak Mulyadi? Ya, terima kasih Pak Sultan. Ya, ini sebetulnya ayat yang sangat luar biasa ya, terkait dengan bakti kepada negara ya. Jadi dalam kitab Mengce ini adanya ya. Mengce adalah salah seorang tokoh penerus dari Konghucu sebetulnya. Beliau hidup 100 tahun kemudian setelah wafatnya Konghucu. Mengce belajar
dari cucunya Konghucu ya, yang bernama Cese. Beliau kebetulan juga tinggal di negeri Lu, satu negara kecil waktu itu. Nah, baik, terkait dengan ayat tadi dinyatakan bahwa tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi. Bersiaplah untuk mati, tetapi jangan pergi. Ini luar biasa ya. Inilah yang kami namakan bela negara di sini. Karena kami lahir di Indonesia, kami makan, minum, dan dibesarkan di Indonesia, maka konsep ini harus benar-benar kita pegang teguh sebagai warga negara Indonesia. Saya kira bukan hanya untuk umat Konghucu ya, bagi siapapun yang menjadi warga negara Indonesia harus mencintai bangsa dan negara ini, tanah air ini harus kita jaga dari katakanlah kekuatan-kekuatan atau katakanlah kepentingan-kepentingan yang menginginkan kita tercerai-berai ya. Karena harus kita pahami bahwa bangsa ini kan lahir dan muncul atau tumbuh dari keberagaman. Ini tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi harus kita sadari betul bahwa bangsa ini memang lahir dari perjuangan dari berbagai macam suku, agama, bahkan ya berbagai pulau kita ini. Ya kan? Pulau kita ini kita sebar luas ya, 17.000 pulau lebih. Belum sukunya, belum kebudayaannya, luar biasa. Sangat heterogen. Ya. Jadi justru ini harus menjadikan suatu kekuatan ya. Jangan sampai kita ini mudah dipecah belah karena ya kepentingan tertentu, katakan demikian ya. Selama kita memiliki rasa cinta tanah air tadi ya, yang terkait dengan bela negara, jadi di sini sangat ditegaskan tadi oleh Meng Tse ya, jangan kita meninggalkan negara ini karena kepentingan pribadi. Ya. Kita harus rela mati bahkan di negeri ini untuk berjuang mempertahankan negara tanah air kita. Ya, itu yang harus kita betul-betul tumbuhkan, gelorakan dan menjadi suatu kesadaran bagi seluruh warga atau anak bangsa ini, saya kira. Oke. Ya. Tetapi kan Pak Mulyadi, kita sekarang ini kan memang hidup di tengah arus informasi yang luar biasa derasnya ya Pak Mulyadi. Sehingga arus stigmatisasi kepada masyarakat kebanyakan itu menstigmakan bahwa pemerintah itu buruk dan lain-lain sebagainya, sehingga mengurangi rasa kecintaan, mengurangi rasa keinginan untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Itu bagaimana kira-kira menyikapinya Pak Mulyadi? Ya, semua itu harus kita sikapi dengan bijaksana ya. Saya kira tidak ada pemerintahan yang ingin rakyatnya itu juga menderita. Saya yakin betul ya. Semua pemimpin negara, pemimpin bangsa ini tentu mereka mempunyai visi dan misi. Bagaimana agar negara dan bangsa kita ini lebih maju seperti itu ya. Nah, masalahnya barangkali hanya miskomunikasi saja ya. Kita kadang-kadang mungkin mispersepsi juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun dengan adanya dialog, dengan adanya katakanlah penjelasan-penjelasan yang disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, saya yakin hal itu bisa nanti menjadi jembatan ya, sehingga gap atau perbedaan ini bisa dicarikan solusinya. Ya, tidak ada suatu masalah yang tidak bisa terselesaikan asalkan kita mau melihat dari dua sisi ya, tidak hanya satu sisi kita saja, tentu sisi orang lain pun harus dilihat. Ini dalam konsep kami kan namanya yin yang. Oke. Ya kan, mungkin Pak Sultan masih ingat ya konsep ini ya, satu bulatan besar di tengah itu dibagi dua, ya kan? Ada yang hitam, ada titik putih, yang putih ada titik hitam. Ini artinya apa? Memang kita ini tidak sempurna, perlu menjalin dialog, keharmonisan begitu ya. Jadi titik negatif dan positif ini atau kutub negatif dan positif bukan dipertentangkan, justru dipadukan sehingga menjadi satu kekuatan. Ya, seperti halnya kan lampu listrik ya, bohlam ini kan karena ada kutub negatif positif. Ketika dipadukan dia malah jadi terang. Nah, begitulah kira-kira kehidupan kita ini ya, harus didorong seperti itu. Nah, lantas bagaimana kita menumbuhkan rasa kepercayaan kita, Pak Mulyadi, terhadap bangsa ini sehingga bisa melahirkan rasa cinta tanah air tadi? Karena kalau sudah tidak percaya aja, bagaimana kita mau berbakti begitu loh, Pak Mulyadi? Ya, ini kembali lagi sebetulnya kepada konsep pendidikan ya. Pendidikannya harus diberikan sejak awal gitu ya. Dari pendidikan keluarga, pendidikan formal yang kita mulai katakan dari PAUD atau TK ya, sampai kepada perguruan tinggi.
Jadi kalau kita terus-menerus mendengungkan tentang konsep bela negara ini, tentu disesuaikan ya dengan jenjang usia anak-anak, usia sekolahnya dan sebagainya. Inilah para pakar pendidikan saya kira bisa memberikan satu konsep atau pelajaran yang betul-betul bisa diserap dan juga diterima oleh para pelajar kita. Di samping tentu kita juga di dalam keluarga masing-masing secara baik langsung maupun tidak langsung juga bisa memberikan satu pemahaman bagaimana pentingnya rasa cinta tanah air ini gitu. Oke. Nah, kalau kita membahas masyarakat Konghucu secara umum, Pak Mulyadi, ini kan memang ada kewajiban ya dalam ajaran agama Konghucu itu untuk mengabdi dalam kepemerintahan, entah menjadi pemimpin, perwira, mengatur suatu negara dan lain-lain sebagainya. Nah, sejauh mana keterlibatan masyarakat Konghucu di dalam konteks mengabdi pada pemerintahan yang tadi saya contohkan? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Mulyadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Tadi kita sudah banyak membahas nih bersama Pak Mulyadi bagaimana kemudian konsep bakti, contoh-contoh dan lain-lain sebagainya tadi sudah disebutkan. Tapi sebelum break tadi saya telah menanyakan ya kepada Pak Mulyadi, dalam konteks masyarakat Konghucu, Pak Mulyadi, ini kan kewajiban mengabdi terhadap negara atau pemerintah itu kan memang menjadi kewajiban dalam agama Konghucu. Nah, sejauh mana hak dan kewajiban ya untuk ikut serta berpartisipasi di dalam mengabdi kepada negara itu dipenuhi atau diikuti oleh banyak masyarakat Konghucu, atau jangan-jangan masih justru ada diskriminasi dan lain-lain, Pak Mulyadi? Baik, nah, untuk pertanyaan ini saya mengutip dulu ya salah satu ayat di dalam kitab Konghucu ya. Di sana dijelaskan seperti ini, Pak Sultan ya. Adapun yang dikatakan untuk mengatur negara harus lebih dahulu membereskan rumah tangga. Itu ialah bila tidak dapat mendidik keluarga sendiri tetapi dapat mendidik orang lain, itulah hal yang tidak mungkin terjadi. Ya. Maka seorang cince, seorang yang berbudi luhur, biar tidak keluar rumah dapat menyempurnakan pendidikan di negaranya. Ya, dengan berbakti kepada ayah bunda, ia turut mengabdi kepada raja atau pemimpinnya. Dengan bersikap rendah hati, ia turut mengabdi kepada atasannya. Dan dengan bersikap kasih sayang, ia turut mengatur masyarakatnya. Nah, ini tertuang dalam kitab ajaran besar ya, Tasye jilid 9 pasal 3. Mengapa saya kutip ayat ini? Sesungguhnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara ini tidak harus selalu kita duduk di pemerintahan sesungguhnya. Oke. Ya, jadi di sini jelas tadi dengan kita berbakti di rumah saja kepada ayah bunda itu sudah berbakti kepada bangsa dan negara dalam skup yang kecil ya. Mengapa? Kalau rumah tangga kita beres, maka masyarakat kita juga akan teratur dengan baik. Maka negara pun akan baik. Nah, gitu ya. Jadi tidak harus kita itu ya katakanlah menduduki satu jabatan di pemerintahan. Tentu semua orang punya profesi ya. Misalnya saya sebagai seorang guru, selama saya melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai guru yang baik untuk mengabdi di bidang pendidikan, ya menurut saya sudah berbakti kepada bangsa dan negara ini. Walaupun mungkin nilai yang saya kontribusikan belum begitu besar, tapi setidaknya kalau setiap orang berkontribusi seperti itu sesuai dengan profesi, jabatannya, fungsinya, itu sudah berbakti kepada bangsa dan negara. Nah, seperti itu. Termasuk ketika kita membangun secara serius dan memang menjalankan kekeluargaannya betul-betul mendidik dengan baik, itu menjadi salah satu pengabdian dan berbakti kepada negara juga, Pak Mulyadi. Ya, dan yang lebih penting lagi sebetulnya pemerintah atau dalam hal ini pemerintahan memberikan hak dan kewajiban yang sama, kesetaraan. Nah, ini penting. Ya, jadi kalau Pak Sultan nanti bertanya, umat Konghucu jarang tuh yang jadi tentara, TNI ya. Nah, barangkali kita harus lihat juga nih, ya.
Nah, bagaimana katakanlah historisnya waktu itu ya. Nah, selama warga negara diberikan kesempatan hak yang sama, saya yakin ya mereka suatu saat akan terpanggil juga ya, seperti itu. Cuma memang jumlah umat Konghucu di Indonesia tidak terlalu signifikan ya, seperti itu. Jadi memang Ya. kalau bicara hak dan kewajiban tetap harus Ya, sama oleh siapapun ya Pak betul. Mulyadi ya. Sebagai warga negara kan kita tidak melihat lagi latar belakang ya. Kita pun sama, semua punya hak dan kewajiban yang sama untuk berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan cara kita masing-masing. Oke, Ya, tapi alangkah lebih bagusnya ketika memang hak ya, itu dibuka ya betul. secara setara, Ya, kemudian bisa ya, dipartisipasi oleh siapapun. ya. Mungkin itu yang menjadi titik poinnya ya Pak Mulyadi ya. Ya, Nah Pak Mulyadi, kalau tadi Pak Mulyadi mengatakan pentingnya membangun keluarga, dari keluarga kemudian bisa membangun bangsa juga gitu ya Pak Mulyadi ya. Lalu bagaimana nih sebagai orang tua atau kita sebagai anak yang dalam keluarga itu memang menerapkan pengajaran dalam konteks keluarga untuk berbakti kepada bangsanya. Jangan-jangan karena memang dari keluarganya juga sudah tidak dapat pendidikan untuk berbakti kepada negara, sehingga ya keluar juga nggak punya rasa cinta terhadap tanah air, gitu Pak Mulyadi. ya. Ya, saya kira yang paling penting adalah kepatuhan dan ketaatan kita ya, karena dalam rumah tangga saja ada aturan, ya kan, yang diberikan oleh orang tua kita kan, walaupun mungkin secara lisan tidak tertulis, apalagi negara, pemerintah ya. Saya kira itu sudah menjadi hal yang umum bahwa di suatu wilayah, mulai dari tingkat RT, lingkungan kita, lurah dan sebagainya, sampai kepada pusat ya, semua ada peraturan perundangan. Nah, seperti itu. Maka selama kita mematuhi peraturan perundangan, apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Contoh misalnya sekarang dalam masa pandemi ya, ini kan sudah 2 tahun lebih Pak Sultan ya, kita mengalami ini. Selama rakyat ya, semua rakyat patuh dan taat kepada katakanlah peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya saya yakin betul semua ini bisa kita lalui dengan baik, seperti itu. Nah, itulah wujud bakti kita juga kepada bangsa dan negara ya. Itu saya kira hal yang sangat wajar dan bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Ya, taat dan patuh. Ya, taat dan patuh kepada peraturan pemerintah. Tapi kalau memang ada peraturan yang menurut rakyat atau kita kurang pas, ya silakan, kan ada salurannya juga. Ya kan, seperti itu. Ya, karena negara kita kan negara hukum katanya, menjunjung tinggi hukum, seperti itu. Baik. Nah, kalau dalam konteks generasi muda nih Pak Mulyadi, kita tahu kan generasi muda itu ya cenderung abai, cenderung lalai untuk bicara soal kebangsaan kita, apalagi berbakti dalam konteks mengabdi kepada negara gitu loh, karena ya stigmatisasi, informasi dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan nih di tengah generasi muda untuk bisa berbakti kepada negara? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita nggak kerasa nih Pak Mulyadi sudah di ujung segmen ya, di segmen terakhir. Tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian awal mula rasa cinta tanah air itu harus dibangun sejak keluarga, lalu kemudian banyak hal tadi sudah dibahas oleh Pak Mulyadi. Tapi Pak Mulyadi, kita punya tantangan besar bahwa generasi muda kita sekarang sudah menjadi masyarakat yang mayoritas di Indonesia ya, dan terlebih kita akan bahkan bisa menjadi bonus demografi gitu, seluruhnya kebanyakan anak-anak muda. Nah, ini menjadi tantangan nih Pak Mulyadi, bagaimana kemudian kita mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa bakti kepada bangsa di tengah generasi muda yang luar biasa, dunia nyata dan dunia mayanya sangat aktif sekali. Gimana Pak Mulyadi? Ya, baik Pak Sultan. Memang ini suatu tantangan yang besar ya, bukan hanya bagi negara kita. Saya yakin negara-negara di dunia pun demikian. Ya, khususnya negara kita ya. Karena generasi milenial ini juga merupakan generasi yang kita harapkan ya, menjadi generasi yang tangguh dan bisa membuat Indonesia ini ya lebih maju ya kehidupannya nanti, masyarakat dan bangsa kita.
Nah, bagaimana kita mensosialisasikan tentang hal ini? Tentu yang paling penting adalah kita jangan bosan-bosan mengajak generasi muda kita ini juga belajar dari sejarah ya, karena sejarah ini tidak boleh kita lupakan. Meskipun itu peristiwa sudah berlalu ya, tetapi itu menjadi suatu pelajaran bagi bangsa dan negara kita, khususnya bagi anak-anak muda generasi mendatang ya. Maka pelajaran sejarah ini, terutama sejarah bangsa kita, harus benar-benar kita sering ajarkan dan tularkan kepada mereka supaya mereka memahami jati diri bangsa kita. Sebab kalau tidak nanti kita akan kehilangan jati diri kita. Apalagi sekarang pengaruh globalisasi ya. Anak-anak muda mungkin cenderung meniru katakanlah budaya-budaya dari luar ketimbang dia mencintai budaya bangsa kita. Padahal budaya kita ya tidak kalah ya. Kebudayaan kita ini kan luar biasa sebetulnya. Bahkan beragam banyak sekali. Nah, bagaimana hal ini? Ya kembali lagi kalau menurut kami ini pendidikan itu menjadi ujung tombak ya di dalam memberikan ini. Sebab kalau anak-anak muda kita ini dari kecil ya kita berikan pemahaman yang benar tentang sejarah kebangsaan kita, saya yakin mereka akan tumbuh ya rasa cinta tanah airnya. Meskipun di tengah globalisasi yang mendunia ini, tetap dia tidak akan kehilangan jati dirinya. Seperti itu. Jadi memang pintunya itu dari tadi keluarga dan pendidikan ya Pak Mulyadi ya. Betul. Ya pendidikan formal, informal itu termasuk sudah semua ya. Kalau kita tidak masuk ke dunia pendidikan itu tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan mereka saat ini. Dan itu menjadi ciri khas ya mungkin ya Pak Mulyadi ya dari agama Konghucu di mana pendidikan itu memang dijunjung tinggi termasuk tadi pendidikan soal sejarah kita ya untuk mengenal formasi bangsa ini terbangun seperti apa gitu ya Pak Mulyadi ya. Ya. Kalau kita tidak belajar dari sejarah ya kita tidak tahu bangsa ini akan maju kemana seperti itu ya. Minimal kita belajar yang baik maupun yang buruk harus kita jadikan sebagai ya katakanlah pelajaran ya seperti itu supaya kalau yang buruk tidak baik ya jangan terulang lagi, terjadi lagi kan begitu. Kalau yang baik mari kita kembangkan ya supaya potensi bangsa dan negara ini bisa lebih kuat seperti itu. Tapi kan juga termasuk itu menjadi tantangan juga Pak Mulyadi. Kita itu kan bosan gitu kalau menghafal peristiwa A, tanggalnya sekian. Itu gimana tuh Pak Mulyadi? Metodenya gimana Pak Mulyadi? Harus diberikan sesuai dengan zamannya. Kalau anak-anak kita sekarang lebih suka main gadget ya aplikasinya dibuatlah di sana semenarik mungkin ya seperti itu kan, tidak lagi textbook misalnya ya. Saya kira literasi itu kan sekarang tidak hanya buku karena mereka menggunakan teknologi handphone dan sebagainya ya harus diciptakan oleh para ahli pendidikan dan teknologi ini supaya mereka juga memahami ini dari pelajaran yang sesuai ya sarana dan prasarana sesuai dengan zamannya sekarang. Oke. Ya. Nah kalau dalam konteks tokoh agama Pak Mulyadi ini Pak Mulyadi juga dimatakin ya. Ini bagaimana caranya strateginya untuk menumbuhkan rasa bakti kepada bangsa ini Pak Mulyadi? Ya kami tidak bosan-bosan ya ketika ya di kita kan ada juga kebaktian untuk remaja dan pemuda misalnya ya. Nah disitulah kita menggunakan kesempatan itu untuk ya salah satunya misalnya kita menyinggung tentang pentingnya rasa cinta tanah air, bela negara tadi, seperti itu harus kita sering-sering di dalam ceramah kita ya kita sampaikan gitu. Ya, kalau perlu ada contoh-contoh yang kita bisa tampilkan. Sekarang kan ya minimal misalnya dalam bentuk slide ya, ini kan akan membantu mereka. Ketimbang kita hanya bicara saja, mereka tidak lihat visualnya ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin melalui channel-channel YouTube ya, buatlah video-video singkat yang menggambarkan itu sehingga anak-anak muda kita ini betul-betul memahami tentang pentingnya rasa cinta tanah air seperti itu misalnya. Jadi memang disesuaikan metode-metodenya ya. Disesuaikan dengan kondisinya. Gitu. Oke, Pak Mulyadi, kita sudah berada di ujung acara. Mungkin Pak Mulyadi bisa memberikan pesan kepada seluruh pemirsa kita, masyarakat kita, para millennials ini untuk bagaimana kemudian menumbuhkan rasa bangga, rasa bakti kita terhadap bangsa. Silakan, Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Pak Sultan. Di penghujung sesi kita ini kembali lagi ya, saya ingin mengetuk hati anak-anak muda, generasi muda, generasi milenial ya, yang memang akan menjadi katakanlah pemimpin-pemimpin bangsa
ya di masa depan, ya kembali lagi saya menghimbau, mengingatkan, belajarlah dari sejarah bangsa dan negara kita ini ya. Jadi pelajaran sejarah ini akan menjadi panduan bagi kita untuk melangkah ke depan ya. Hal-hal yang buruk dalam sejarah bangsa ini atau yang kelam kita harus tinggalkan. Jadikan itu sebagai suatu pelajaran ya. Hal-hal yang baik tentu harus terus kita kembangkan sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita yakin dan percaya dengan kondisi ya geografis Indonesia, sumber daya alam yang sangat melimpah, SDM yang sangat besar, kalau semua ini digunakan atau dimaksimalkan potensinya akan menjadi sangat berguna bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat dan bangsa kita. Itu harapan kami. Nah, ditampuk kalianlah sebagai generasi muda nanti yang akan melanjutkan perjuangan pembangunan sampai Indonesia menjadi negara yang tangguh dan menjadi negara yang maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyadi atas pesannya. Semoga harapannya kita dapat mengimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Tetap saya selalu ingin mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jadi jaga jarak, pakai masker dan lain-lain sebagainya agar kita terhindar dari virus apapun di gelombang-gelombang berikutnya. Terima kasih kepada Pak Mulyadi yang telah memberikan banyak sekali nasihat. Terima kasih juga kepada kawan-kawan. Dan saya pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.